Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Siti Nursara Nurdin dari kelas 3F Budidaya Tanaman Hortikultura. Kali ini saya akan membahas mengenai motivasi, peluang usaha, dan ada sedikit proposal perencanaan usaha kecil. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian dan teori motivasi. Motif merupakan ihwal mengapanya perilaku. Motif timbul dan mempertahankan aktivitas serta menentukan arah umum perilaku seseorang. Secara sederhana, hal ini berarti sesuatu di dalam diri seseorang mendorong orang untuk melakukan aktivitas. Motivasi dapat pula diartikan faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Teori motivasi. Ada 4 teori motivasi menurut para ahli. Yang pertama, teori AHA Maslow. Maslow berpendapat bahwa tingkah laku atau tindakan masing-masing individu pada suatu saat tertentu biasanya ditentukan oleh kebutuhannya yang paling mendesak. Yang kedua, teori Douglas McGregor. Yang harus dikerjakan oleh para manajer adalah menerapkan prinsip integrasi. Yang ketiga, teori Friedrich Heisenberg. Faktor Heijeni ini diperbaiki maka tidak ada pengaruhnya terhadap sikap kerja yang positif. Tetapi kalau dibiarkan tidak sehat, maka pegawai hanya akan merasa kecewa atau tidak puas saja. Yang terakhir, teori David McClelland. David McClelland, CS, telah melatih sejumlah orang dengan maksud dapat membantu mengubah orang dalam usaha mereka memberikan sumbangan kepada perbaikan manusia. Jenis-jenis motivasi. Ada 2 jenis motivasi. Yang pertama, motivasi positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini, semangat kerja akan meningkat karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja. Yang kedua, motivasi negatif. Manajer memotivasi karyawan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik. Dengan motivasi negatif ini, semangat bekerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Sifat motivasi. Sifat motivasi juga terbagi atas 2. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motif-motif aktif yang tak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya stimulus atau rangsangan dari luar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, faktor eksternal berasal dari luar diri, contohnya lingkungan kerja yang menyenangkan, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, peraturan yang fleksibel. Yang kedua, faktor internal berasal dari dalam diri, contohnya keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan keinginan untuk berkuasa. Materi yang kedua yaitu peluang usaha. Kata peluang usaha terdiri dari 2 kata, yaitu peluang yang artinya kesempatan dan usaha yang artinya upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Beberapa ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Pertama, punya nilai jual. Yang kedua, bukan sekedar ambisi tapi sifatnya real. Ketiga, bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Keempat, bukan bisnis musiman. Kelima, skala usaha bisa diperbesar. Keenam, modal memulainya tidak terlalu besar. Dan yang ketujuh, bisnis tersebut profitable. Analisa partial. Analisa ini juga disebut dengan analisis partial budgeting yang digunakan di dalam mengukur sejumlah perubahan di dalam dunia usaha. Biasanya variabel yang diteliti itu hanya yang kemungkinan pada perubahannya tinggi seperti pada biaya produksi, penerimaan, serta juga keuntungan. Analisa komprehensif.
Analisa komprehensif yang pertama yaitu kelayakan produk. Produk tersebut harus dipastikan untuk memenuhi standar pasar. Analisa kelayakan produk penting jika ingin menentukan daya tarik dari calon pelanggan. Yang kedua, kelayakan industri. Nilai dari seluruh tampilan produknya. Pahami juga kemungkinan lain seperti misalnya kompetitor yang siap untuk menyalip produk, baik pendatang baru ataupun juga yang sudah lama. Karakteristik industri yang menarik memiliki faktor diantaranya bisa tumbuh dan besar, dibutuhkan konsumen, industri masih muda, margin yang besar, serta pesaing masih sedikit. Adapun contoh peluang usaha saat ini seperti menjadi dropshipper dan reseller, menjadi youtuber, menjual jasa penulisan artikel, menjual jasa desain grafis, menjadi blogger, menjual jasa pembuatan website, dan lain-lain. Contoh proposal perencanaan usaha kue bobico. Kue bobico sendiri kepanjangan dari bola-bola ubi coklat. Merek bidang usaha bernama Bobico karena produk ini berbahan dasar ubi. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Kualitas produk yang ditawarkan cukup tinggi, kemudian bahan dasar yang digunakan adalah ubi yang memiliki banyak kandungan nutrisi dan higienis. Yang kedua, weakness. Kelemahan, produk gampang ditiru, produk mudah basi, harga ubi yang tidak menentu. Yang kedua, opportunities. Bobico mengalami modifikasi sehingga menjadi produk yang lebih menarik dan mampu bersaing dengan makanan modern. Yang terakhir, threat. Yang pertama, tidak menentunya ketersediaan bahan dasar, timbulnya persaingan yang tidak sehat, munculnya produk serupa dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Itulah tadi sedikit materi mengenai motivasi peluang usaha dan contoh perencanaan usaha. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.